Seperti yang kita tahu, listrik merupakan sumber energi yang paling mudah digunakan. Tahukah Anda bahwa 60% listrik di Indonesia dibangkitkan dengan cara pembakaran bahan bakar fosil? Indonesia menghasilkan sekitar 2 ton emisi CO2 dan menjadikannya sebagai negara ke-6 sebagai penghasil emisi CO2 terbesar di dunia. Emisi CO2 ini dapat menyebabkan perubahan iklim serta peningkatan suhu rata-rata dunia atau yang sering kita kenal dengan pemanasan global. Dengan kata lain, semakin banyak listrik yang kita gunakan, maka semakin banyak emisi CO2-nya. Institut Teknologi Bandung adalah salah satu perguruan tinggi teknik ternama di Indonesia. Terdiri dari 12 fakultas teknik dan 2 non-teknik. Namun, di antara lingkungan yang sehari-harinya kental dengan dunia keteknikan, masih ada satu masalah besar yang sering dibahas secara teori, namun terabaikan dalam kenyataannya, yaitu kesadaran akan perlunya penghematan energi. Seringkali kita temui penggunaan alat-alat elektronik secara sia-sia, misalnya lampu ruangan yang tetap menyala walau ruangan tersebut kosong, atau charger yang selalu terhubung pada jaringan listrik, kipas angin atau AC yang dibiarkan terus menyala, TV yang tetap menyala tanpa ditonton, dan lain-lain. Kalau yang paling terasa itu kalau di laboratorium biasanya, jadi lagi tidak ada siapa-siapa, AC-nya nyala. Padahal kalaupun AC-nya mati juga tidak ada yang dirugikan. Jadi kan sebetulnya kalau AC-nya nyala terus tidak ada yang pakai kan sebetulnya pemborosan, dan listrik AC kan besar. Kalau upaya terkait penghematan listrik atau pencegahan pemborosan yang paling jelas kan yang kalau saya lakukan sendiri ya. Kalau yang saya lakukan sendiri biasanya ya paling matikan lampu kalau misalkan ruangan tidak saya pakai, dan ya saya tahu kalau lampunya misalkan saya matikan juga tidak ada yang dirugikan. Sebenarnya kan kalau misalkan laptop seringkali ditinggal nyala, itu pengennya juga saya matikan, tapi kan itu laptop punya orang kan, pokoknya penting lagi dipakai kan, gimana? Dosen lah yang nunjukin seperti apa gitu kan. Gua gelap gitu, gelap kan emang nggak ada kegiatan, tapi kalau ada orang mau nyalain, ya nanti kalau sampai ujung matiin gitu kan. Iya, jadi kalau nggak malam aja kalau sering datang malam nggak? Iya, kalau datang malam tuh banyak ruangan-ruangan yang nyala. Nah sebetulnya kalau di kampus di luar negeri itu satpam itu tertib. Kalau ada yang nyala dia datengin, kalau ada yang kerja dia tanya, misalnya izin kerja mana. Jadi saya sekolah di Jerman seperti itu, saya harus minta izin ke bahwa saya akan pakai ruangan berarti lampu nyala. Nah bagusnya itu kalau lampu gang gini kita jalan gelap kita nyalain, nanti kira-kira 1 menit dia mati sendiri. Selalu begitu, jadi gelap, kita cuma di ruang kita aja yang nyala. Kita karena kita kerja, bukan seluruhnya kita nyalain gitu. Kalau tahu ada kerja enggak. Nanti kalau kita keluar nyalain di keluar pintu nyalain semua gang nyala, kita udah keluar dia mati sendiri. Nah itu artinya kan dirancang, ya kan? Jika orang tuh terbiasa seperti itu. Rata-rata terdapat 30 lampu pada 17 gedung di ITB yang dibiarkan menyala dengan sia-sia selama kurang lebih 4 jam tiap harinya. Jika setiap lampu ini mengonsumsi daya sebesar 30 watt, maka setiap bulannya terdapat 1836 kWh daya yang terbuang sia-sia. Emisi karbon yang dihasilkan untuk pemborosan daya ini dapat mencapai 1635 kg CO2. Jumlah yang sangat besar bukan? Perhitungan ini belum termasuk pemborosan daya untuk alat-alat elektronik lainnya. Tentunya, jika kita tidak ingin menjadi parasit untuk bumi, kita perlu mengubah pola pikir dan kebiasaan hidup dari sekarang. Karena apa-apa yang kita lakukan pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Kita harus memulai perubahan dari diri kita sendiri demi kehidupan yang berkelanjutan.